Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita kembali lagi ke podcast BP Bintan di episode ke-6. So, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang berbeda lagi. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak perkenalan dulu ke kamera? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Saya memperkenalkan diri dengan pantun. Syahri Bubu nama ditabal, di Bintan tempat tinggal. Hari ini sebagai juru bual menyampaikan beberapa berita tentang BP Bintan yang aktual. Asik. Ada pantun sore ini dari Pak Syahri ya teman-teman ya. Oke Pak, sudah siap nih dengan pertanyaan podcast hari ini? Insya Allah siap. Oke, baik. Kita ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Sebenarnya ini pertanyaan sudah sering diajukan nih Pak ke beberapa bintang tamu yang sudah ada di podcast, dari Pak Kepala, terus kemudian kemarin Bapak Wakil, dan sekarang Bapak. Menurut Bapak itu BP Bintan itu apa sih dan mengapa lembaga ini penting bagi pengembangan kawasan? Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan terkait dengan BP Bintan. Pertama yang kami dapat berikan informasi bahwa BP Bintan atau Badan Pengawasan Bintan adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 untuk mengelola kawasan perdagangan bebas dan perdagangan bebas yang ada di Kabupaten Bintan. Kawasan ini mencakup zona industri strategis, kemudian menguasai seluas 62.000 hektar. Kemudian keberadaan BP Bintan ini penting untuk menarik investasi, mendorong industri, dan membuka lapangan kerja bagi pencari kerja yang ada di Kabupaten Bintan pada khususnya, ataupun pekerja-pekerja yang berasal dari Indonesia yang mau bekerja di Kabupaten Bintan. Oke, baik Pak. Kemudian bagaimana sih Pak infrastruktur di kawasan KPBPB Bintan mendukung para investor dan pelaku industri? Baik, untuk infrastruktur, BP Bintan ini merupakan karpet merah bagi para investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Bintan. Hal ini dilakukan dengan memberikan suatu fasilitas penunjang, yaitu akses untuk menuju ke daerah-daerah yang potensi dilakukan investasi. Ini dilakukan dengan melakukan pembangunan jalan-jalan yang untuk digunakan para investor sebagai akses untuk menanamkan modal di Bintan, khususnya di kawasan Free Trade Zone Kabupaten Bintan. Kemudian juga dilengkapi dengan lampu-lampu jalan yang sangat-sangat indah dan mempermudah apabila ada mobilisasi pada saat malam, guna memberikan akses terbaik bagi para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bintan. Oke Pak, mengenai infrastruktur nih Pak, kan sudah mulai berkembang ya di kawasan Bintan sendiri. Kemudian apa saja sih manfaat utama berinvestasi di kawasan FTZ Bintan, Pak? Nah, ini yang paling istimewa. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang paling istimewa. Jadi manfaat berinvestasi di FTZ atau kawasan Free Trade Zone Bintan itu sangat baik, sangat besar dan sangat menguntungkan bagi para investor. Ya. Ini akan diberikan suatu fasilitas yang luar biasa, yaitu pembebasan dari pajak PPN, PPh, dan bea masuk bagi para investor yang akan membawa barang dari luar kawasan Bintan menuju ke dalam kawasan Free Trade Zone Bintan. Ini merupakan hal yang luar biasa. Jika mungkin mereka berinvestasi di luar kawasan FTZ, mereka harus mengeluarkan 10 sampai dengan 15% mungkin lebih untuk melaksanakan atau menyelesaikan wajib pajak yang harus mereka lakukan. Tetapi karena berinvestasi di dalam kawasan Free Trade Zone, mereka diberikan fasilitas. Ini yang luar biasa. Pemerintah memberikan suatu insentif yang luar biasa untuk memberikan suatu kemudahan, untuk memberikan keuntungan lebih jika berinvestasi di kawasan Free Trade Zone Bintan. Oke, ini informasi yang sangat menarik ya buat teman-teman calon para investor yang akan berinvestasi di kawasan Bintan utamanya. Kemudian
bagaimana BP Bintan berperan dalam menjadikan kawasan ini sebagai pusat industri halal yang kompetitif secara global, Pak? Baik, BP Bintan sudah melakukan suatu kerjasama dengan pihak investor, dalam hari ini PT BE Lobam, yang menjadi pengelola kawasan di kawasan Lobam, di mana di salah satu kegiatan mereka ada satu tenan PT BE Indonesia yang sudah bergerak di bidang halal hub dengan melakukan suatu kegiatan industri turunan dari kelapa. Kami memberikan informasi ini kepada para pihak yang membutuhkan tentang produk-produk halal yang ada di kawasan Paritai Resort Bintan, dan produk-produk yang dihasilkan perusahaan yang kami maksudkan tadi sudah mendunia, kemudian juga sudah mendapat satu sertifikat yang layak untuk diedarkan di kawasan negara-negara Muslim di Timur Tengah dan negara-negara Muslim yang ada di dunia. Apa strategi BP Bintan untuk terus menarik minat investor asing maupun lokal di tengah persaingan kawasan industri, Pak? Ya. Yang pertama, kami menyampaikan sekali lagi bahwa berinvestasi di kawasan Paritai Resort Bintan ini sangat menguntungkan. Yang paling utama adalah mendapatkan suatu fasilitas pajak yang luar biasa. Kemudian di dalam proses pelaksanaan investasi dimulai dari perizinan, kemudian hal-hal yang dianggap penting terkait dengan usaha investasi. Kami memberikan pelayanan yang mudah dan cepat bagaimana ini bisa ditangani oleh BP Bintan yang memberikan karpet merah bagi para investor agar berinvestasi di kawasan yang jika dilaksanakan kegiatan usaha, insya Allah akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke, ini jawaban dari Pak Syahri ini sangat menarik ya teman-teman. Ini benar-benar bisa bermanfaat nih buat para calon investor yang akan berinvestasi di kawasan BP Bintan sendiri. Kemudian nih Pak, kan sekarang nih Pak, di zaman sekarang kan sudah banyak nih Pak para pengusaha muda, anak-anak muda mungkin seumuran saya atau mungkin di atas saya yang sudah mulai tertarik mengenai investasi nih Pak. Nah, dari Bapak sendiri apa sih pesan untuk para calon-calon investor muda ini Pak? Baik, kami mengajak para pengusaha muda, para investor muda, ayo berinvestasi di kawasan Paritai Resort Bintan. Ayo dapatkan fasilitas-fasilitas yang akan diberikan oleh Paritai Resort Bintan kepada para investor untuk mengembangkan usahanya di kawasan Paritai Resort Bintan. Kami mengajak, menghimbau kepada pemuda-pemuda, baik itu Bintan maupun nasional, kiranya dapat melakukan kegiatan investasi di kawasan Paritai Resort Bintan. Kami siap mendukung dan memberikan suatu jalan terbaik untuk mendukung rencana kegiatan investasi yang akan direncanakan. Itu tadi merupakan pesan Pak Syahri untuk kita semua nih, para calon investor muda yang sedang menjalankan investasi atau ingin berinvestasi mungkin di kawasan Bintan ya. Oke Pak, ini penutup nih. Untuk para calon investor tadi, kira-kira harapan Bapak untuk kedepannya, para calon investor yang akan berinvestasi ke kawasan Bintan apa harapannya? Harapan kami khususnya bagi investor muda, mari bermimpi untuk sukses, kemudian mari berencana untuk berjaya. Jika kita punya mimpi, insya Allah kita akan mempunyai tekad untuk melaksanakan mimpi kita. Kemudian sekali lagi, mari maju bersama BP Bintan. Mari maju bersama BP Bintan. Pak, terima kasih nih atas jawaban-jawaban podcastnya tadi. Ini sangat bermanfaat nih, terutama bagi para calon investor muda yang ada di luar sana yang mungkin mereka setelah melihat podcast ini tertarik untuk berinvestasi di kawasan BP Bintan. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian salah kata. Mungkin sekian podcast BP Bintan episode ke-6 ini bersama Bapak Syahri. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman calon investor yang akan berinvestasi di kawasan Bintan. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.